Kemisan ini dipilih untuk kemudian sekedar kumpul, berbagi ilmu, dan ngopi bersama, sehingga kemudian muncul satu kebersamaan, kehangatan tersendiri. Sudah sekitar 7-8 kali kita mengadakan kemisan ini. Ini rombongannya, alhamdulillah kalau pemuda mesti semangat sekali nih Pak Sidong. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu kenangan tersendiri bagi Nyong Kopi, dihadiri banyak pemuda di Kabupaten Tegal. Penyesuaian ya, harap maklum karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat, sehingga ya semakin banyak semakin hangat lah kira-kira gitu. Sahabat-sahabat Ansor, Banser. Oke, satu kali lagi Nyong Kopi berpikir, punya satu keyakinan bahwa indikator satu keberhasilan suatu daerah itu kalau ada tradisi ngopi dan diskusinya. Sekoci kecil yang kemudian muncul dari masyarakat menjadikan bagian dari indikator-indikator keberhasilan atau munculnya pembangunan yang hebat. Untuk menyingkat waktu, saya akan panggil pertama kali dari Lurah termuda dulu di Kabupaten Tegal, Mas Saiful Anwar. Mas. Selain juga nanti kita sambut di beberapa OKP. Ini Mas. Saya dipikir tadi pemain pinggiran. Selanjutnya kita panggil juga, saya mohon untuk ke depan Ketua Pemuda Pancasila Mas Husaini, Mas Husaini. Selain juga Ketua PP, beliau juga termasuk anggota Dewan. Yang selanjutnya saya juga pengen mempersilahkan, wah ini juga ada Kepala Dinas Parpora. Selamat datang Pak Suharito. Selamat datang Pak. Kali ini Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, Parpora, dan Kepala Dinas Kabupaten Tegal kali ini mendengarkan dulu, kira-kira begitu. Nanti setelah itu barangkali ada diskusi yang dari beliau. Saya akan memanggil juga termasuk sekaligus ketua saya di organisasi pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, Mas Sahabat Nur Fanani. Monggo. Selanjutnya saya pengen undang juga ketua yang sangat ganteng sekali ini dan hari ini tuh auranya sangat cerah sekali. Ketua Karang Taruna Mas Edi, monggo Mas. Kalau kemerdekaan harus semangat begitu dan pastinya kiranya satu lagi yang belum datang nanti kita tunggu dan sembari nunggu. Dan ketua-ketua ini, oh iya satu lagi, Masya Allah, Masya Allah.
Dan tepuk tangan untuk Ketua PD Pemuda Muhammadiyah yang hari ini hadir. Siap Mas Gopal. Aduh, padahal dari awal sudah kita bahas banyak hal soal ini. Mas Gopal, ya nanti kita bisa bareng-bareng lah ngobrolin soal pemuda. Santai dan pastinya serius, nggak serius amat sih, wong ini ngobrol dan nggak saya seminar, nggak sifatnya apa, tapi bahwa ketua-ketua ini insya Allah dan pasti saya yakin betul menjadi satu katalog, gitu, katalog kepemimpinan yang nanti akan kemudian meraih kepemimpinan di Kabupaten Tegal. Pasti itu artinya bahwa entah itu nanti menjabat sebagai apa, ketua partai atau kemudian sebagai ketua yang lain-lain, ya kira-kira begitu. Dan kita yakin betul bahwa Subhanul Yaum Rijalun Ghad, bahwa pemuda hari ini adalah bagaimana yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang akan datang. Dan hari ini kita lihat katalog dan miniatur kepemimpinan di Kabupaten Tegal, saya yakin betul akan diwarnai oleh mereka-mereka semua, beliau-beliau semua. Santai, saya akan ngobrol tentang bagaimana persoalan kebangsaan dari mulai yang terkecil, bukan terkecil apa ya, sekupnya desa Pak Lurah, kira-kira begitu. Nanti ngomong soal problem kebangsaan yang hari ini muncul di tengah-tengah kita semua. Kira-kira saya mulai dari Pak Lurah dulu. Kira-kira menurut jenengan apa, dan nanti ini sudah ditayangkan secara live di IG, Facebook, dan beberapa teman-teman yang lain juga. Ada Pemuda Muhammadiyah di podcastnya juga kemudian mendokumentasikan, dan KMI juga mendokumentasikan beberapa di kegiatan ini. Pak Lurah sebagai lurah muda, kira-kira pengamatan jenengan soal pemuda dan Indonesia beserta pembangunannya, beserta penyiapan satu kesiapan para pemuda untuk mengisi kemerdekaan ini, itu kira-kira seperti apa? Saya kira berawal dari satu problem, karena bagaimanapun di desa yang mengerti soal bagaimana problem-problem yang ada di sekeliling kita, sehingga kemudian Pak Lurah bisa memberikan referensi sebetulnya di desa itu pemudanya seperti apa. Nanti juga akan ngomong soal secara keseluruhan kebangsaan seutuhnya. Pak Lurah, ngomong di desa sebetulnya apa yang harus kemudian dilakukan dan problem-problemnya seperti apa untuk pemuda desa. Monggo Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Mohon izin senior-senior, Pak Sinung, dan yang punya nyong kopi Mas Fatur, yang paling ganteng se-Kabupaten Tegal mungkin, tapi mungkin Mas. Oke, langsung saja berbicara masalah problematika khususnya untuk kebangsaan yang ada di Indonesia. Itu kita perlu berpikir Indonesia ke depan itu pasti mengalami era bonus demografi. Ketika era bonus demografi tersebut, kita harus melakukan terobosan-terobosan khusus pemuda yang ada di Kabupaten Tegal, khususnya di desa saya sendiri. Kebetulan teman-teman Karang Taruna Desa Diona hadir di sebelah kiri saya. Mungkin perlu kita lakukan terobosan berkaitan dengan masalah munculnya sumber daya manusia di pasca era pandemi ini. Dan kami
selaku Kepala Desa Adiwarna sendiri melakukan banyak pergerakan ataupun program khususnya di bidang pemberdayaan maupun di bidang era ekonomi yang nantinya akan diporak-porandakan oleh penjajah, tapi kita tidak merasakan. Di era pandemi ini saya sendiri menyatakan ada sebuah konspirasi di bagian penjajahan lewat dari media-media yang ada. Mungkin teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Tegal, kita lebih menguatkan, menginspirasi teman-teman yang ada di atas, khususnya minimalnya Kabupaten Tegal keseluruhan pemuda minimal 10%-nya bisa menjadi pengusaha besar yang ada di Kabupaten Tegal. Siap, Pak Lurah. Untuk itu mungkin ketika ada keseluruhan pemuda yang ada di Kabupaten Tegal minimal 10 mengangkat menjadi pengusaha muda terbesar se-Kabupaten Tegal, agar bisa mengangkat teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Tegal juga. Dan kemudian program saya di desa itu kebetulan disaksikan oleh teman-teman Karang Taruna Desa Adiwarna dan Kabupaten Tegal. Mungkin Mas Edi sering sounding ke desa kami, memberikan sebuah semangat dan dorongan untuk saya. Kemudian saya mengimplementasikan kepada teman-teman pemuda itu lebih ke pemberdayaan dengan sumber daya manusianya. Kebetulan di kami itu khususnya untuk pelaku usaha 70% itu tahu, dan mungkin ada beberapa makanan ataupun makanan yang harus perlu diimpor itu jangan cuma tahu matang, Mas. Oke. Tapi kita bisa mengembangkan ada beberapa masakan yang memang tahu itu dijadikan beberapa implementasi kemajuan di bidang pengusaha yang ada di desa Adiwarna. Oke, Lur. Ini soal pemberdayaan dan pemuda, kira-kira begitu. Kira-kira Anda masuk anggota Praja, ya adalah berarti anggota lurah-lurah yang ada di Kabupaten Tegal. Kira-kira curhatan lurah-lurah soal pemuda dan desa, kira-kira ada problem apa loh sehingga kemudian mampu ditangkap di siang hari ini untuk memberikan solusi bersama? Kira-kira bagaimana loh? Sebetulnya sangat simpel. Praja Kabupaten Tegal itu membutuhkan dukungan, khususnya untuk peraturan daerah, khususnya untuk pemberdayaan pemuda. Kemungkinan besar kita membuat program, otomatis ada dasar dan anggaran yang memang harus dikeluarkan masing-masing desa, Mas Samsul. Ya. Mungkin kita juga butuh penguatan. Hasil dari penghasilan aset desa itu minimalnya 50%. Oke. Jangan cuma 20% kita dijadikan untuk pemasukan. Pengamatan Anda soal pengangguran kira-kira masih banyak nggak loh? Sebetulnya masih banyak, Mas. Oke, saya tampung bahwa di desa masih juga pengangguran, dan identik pengangguran ya kemudahan, kira-kira begitu. Oke, Lur. Terima kasih untuk Lurah Saiful Anwar. Ini salah satu ikonik di Kabupaten Tegal. Ngomong soal lurah muda ya Saiful Anwar, kira-kira begitu. Mas Yeni, sampean wakil rakyat dan pimpinan organisasi, kira-kira begitu. Selain juga tadi tantangan kepemudaan soal pengangguran, apa kira-kira menurut pemuda Pancasila yang paling besar ngomong soal problem kebangsaan hari ini dan kepemudaan itu apa, Mas? Dari kacamata yang Anda amati, sehingga barangkali ini ada Kasinung yang memikirkan pemuda Jawa Tengah, kira-kira begitu, walaupun nggak secara resmi, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah tersendiri. Kira-kira menurut Mas Denny sebagai Ketua Pemuda Pancasila, problem terbesar apa yang kemudian muncul sebagai satu problem kepemudaan di hari ini? Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan temanya tadi, sebelum kita bicara menjawab tadi, sekalian menjawab juga. Kalau kita bicara pemuda, di hati saya itu kalau ingat pemuda itu ingatnya Pak Sinung. Oh, siap. Iya, ingatnya Pak Sinung. Kenapa? Pak Sinung ini
muda terus. Oh iya. Iya, improv. Jadi kita baca lah di Facebooknya, dia itu selalu dia memberikan semangatnya ada, dan kita di Kabupaten Tegal merasa kehilangan orang yang kayak Pak Sinung. Setuju kan? Oh iya, setuju. Memang kita kehilangan Pak Sinung karena tadi apa kendala pemuda sekarang, orang-orang di atas kita itu tidak seperti Pak Sinung, tidak bisa menjiwai pemuda itu seperti apa yang sekarang. Bagaimana kita nyun sewu. Selamat datang. Ya, selamat datang Mas Kasal. Nih, jadi kita memang kekurangan pimpinan yang tidak usah pemuda lah, tapi tahu jiwa muda. Bagaimana yang orang tua ya, bahasanya orang tua itu bisa memahami kita yang muda, biasa berselancar di dunia maya, berselancar di sosmed, itu yang kita perlukan, sehingga tidak gaptek-gaptek amat lah. Kita kekurangannya itu. Jadi bagaimana pemuda ini bisa berkembang kalau yang di atas-atas kita itu bisa mengetahui keinginan kita. Kita ingat bahwa proklamasi itu diproklamasikan oleh Pak Soekarno-Hatta juga dipaksa oleh para pemuda. Ini karena tadi bagaimana caranya kita tadi, kendalanya adalah orang-orang di atas kita itu kurang memahami kita yang muda, kita yang pengen improve ke atas, bagaimana kita pengen mau ikut perkembangan zaman, bagaimana teknologi ini berkembang begitu cepatnya, bagaimana sosmed ini lebih cepat daripada kinerja pemerintahan daerah Nyun Sewu. Kita kalah semua kalau kita memang pemuda ini punya kendala di sana, punya kendala bahwasanya kurang ada yang menjiwai pemuda secara sesungguh seperti Pak Sinung gitu. Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk ketua sini. Saya sih pengen ngomong soal kacamata Anda soal problem kebangsaan yang secara menyeluruh. Artinya bahwa kalau tadi ngomong soal ada sensitivitas yang kurang dari pemerintah pusat sampai daerah, kira-kira begitu Mas Jenny. Ini yang saya tangkap untuk ngomong soal kemudaan, maka kemudian muncullah Pak Sinung sebagai ikon di mana yang ngerti kemudaan, kira-kira begitu. Saya sih menangkapnya begitu. Nah, problem kebangsaan yang hari ini muncul karena ini bagian dari hari ulang tahun kemerdekaan, apa yang harus pemuda lakukan untuk tetap merawat kebinekaan, untuk tetap merawat negara kesatuan Republik Indonesia itu. Sekarang itu terorisme ada enggak, kira-kira begitu? Narkoba sekarang bagaimana, kira-kira begitu? Atau yang lainnya, ngomong soal problem yang paling besar menurut kacamata apa namanya Muda Pancasila. Ya, problem terbesar itu ya persatuan dan kesatuan. Oke. Ya, bagaimana tadi seperti kita dipecahkan, ini kaitan dengan pandemi COVID saja belum ada kekompakan antara yang percaya dan tidak percaya. Bagaimana himbauan pemerintah sekarang ini seperti banyak pemberontak, Pak. Pemberontak, orang nggak mau pakai masker, kan itu semacam pemberontak. Padahal pemerintah sudah berupaya sangat luar biasa, tapi bagaimana masyarakat dengan enggan saya mau mengikuti anjuran pemerintah. Karena percaya dan percaya, karena tadi kurangnya persatuan dan kesatuan, kita sudah terpecahkan oleh dinamika politik, kita terpecahkan dinamika agama. Ini yang menjadi problem kita secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Jenny. Semangat sekali Pemuda Pancasila. Tepuk tangan untuk Pemuda Pancasila dulu. Kita bersama untuk membangun Tegal ke depan. Ketua Nur Fanani, ini kebetulan ketua saya juga. Sore ini di beberapa hal terdepan ngomong soal problem kebangsaan. Kira-kira kacamata sahabat ketua Fanani ini, apa yang belum terselesaikan
secara panjang dan hari ini muncul sebagai PR bersama pemuda di program kebangsaan. Monggo, Mas Panari. Kader Ansor Banser diri. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, 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 Pancasila, Pancasila, Aswaja. Terima kasih, mohon maaf mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati sahabat-sahabat saya yang terutama ada Pak Sinung, ini sebuah kehormatan dari provinsi ya, hadir di sini. Pak Suharito, saya Nurfanani Pak, yang kemarin protes terkait banner yang banyak yang tidak izin. Saya perkenalan dulu. Sahabat-sahabatku yang tercinta, yang saya banggakan, Ansor Banser yang hari ini hadir, sahabat dari Pemuda Pancasila juga luar biasa, dari Pemuda Muhammadiyah, dari Karang Taruna, KNPI, ketua KNPI ini ketua saya, ketua dari kumpulan organisasi kepemudaan, ini Mas Lurah. Ini kader saya, tapi nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak. Alhamdulillah masih aktif. Terkait dengan hari ini, saya sangat tertarik sekali karena saya diundang, ini sebuah kehormatan oleh Mas Fatur. Terima kasih Mas Fatur. Acara hari ini adalah menyangkut terkait dengan peringatan kemerdekaan yang diberi tema Pemuda Kuat Indonesia Berdaulat. Pas saya di KPU itu pemilih berdaulat, Indonesia kuat, jadi kebalik-balik sama intinya. Bicara masalah kebangsaan, kami organisasi kepemudaan yang bergerak di sosial keagamaan, tentunya sahabat-sahabat semua, kami tidak usah diragukan untuk jiwa raga kami selalu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami konsisten terkait dengan pengawalan tegaknya untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, apalagi organisasi kami salah satu organisasi yang dahulu para ulama kami ikut memerdekakan bangsa ini. Abdul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sudah jelas, hukum membela negara adalah fardu ain. Itu sudah jelas, hingga konsisten sampai hari ini kami tetap mengawal kaitan dengan kebinekaan, kemudian keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Problem yang ada sekarang banyak pemuda, tentunya pemuda harus berperan aktif. Tadi Ketua Pemuda Pancasila, sahabat saya, ini juga NU, dulunya pernah ikut Ansor juga kayaknya. Jadi kader kami yang ditempatkan di Pemuda Pancasila, tepuk tangan. Saya meskipun bergerak di pemuda di keagamaan sosial, tapi tentu kami, organisasi kami perlu, karena kondisi sekarang pemudalah yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Dengan salah satunya kita semua pemuda harus bersatu, kemudian berkreasi, karena tantangan zaman tadi Mas Lurah menyampaikan kita harus menjadi wirausaha. Dalam organisasi kami juga sama, prinsip kemandirian ekonomi kader ini salah satu bentuk untuk membangun negara. Jangan kemudian mindset pemuda sekarang setelah lulus pengennya bekerja, ini mohon maaf. Tapi di kami sudah kita tanamkan bagaimana kader-kader kami mempunyai mindset kita berwirausaha. Kemudian kreasi itu kita kembangkan melalui wirausaha, tentunya begitu, berkreasi. Kemudian bermoral, ini poin utama. Indonesia berdaulat kalau pemudanya bermoral, ini wajib. Karena kalau bermoral tentunya akan membangun bangsa ini dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau Indonesia banyak, mohon maaf, banyak preman, pemudanya jadi preman dan lain-lain,
tentunya tidak akan meningkat. Dan yang terakhir, kaitan kita sebagai pemuda harus berbuat yang bermanfaat untuk bangsa ini. Itu di kami. Kalau terkait dengan kebangsaan, kemudian komitmen kami menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, itu tidak usah, insya Allah kami tetap komit. Alhamdulillah dulu ini sudah ada Mas Yeni, pemuda Pancasila, saya enak. Jadi setelah saya mengikuti, pemuda Pancasila juga menjadi besar. Jadi kita nanti bisa bermitra bareng-bareng menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu HTI pertama saya bubarkan, saya sendiri yang memimpin waktu itu. Ternyata memang betul organisasi tersebut adalah mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau terkait kebangsaan kami tidak bisa diragukan. Mas Samsul kebetulan juga kader kami. Kaitan dengan hal ini, mari kita bersama membangun para pemuda khususnya di Kabupaten Tegal, ya kritis lah. Terutama tadi wirausaha itu seperti apa? Ya tentunya kita bisa, kami di Gerakan Pemuda Ansor itu sekarang ada Ansoritel. Ini yang saya akhir-akhir ini ketuanya diserang, Pak. Ini saya sebutkan, barangkali ada orangnya yang menulis berita saya. Ansor main di Bansos Provinsi. Ini tabayun. Saya sampaikan bahwa kami organisasi keagamaan yang mempunyai bidang usaha sendiri. Jadi orang belanja masa tidak boleh? Logikanya di mana? Orang mau belanja tidak boleh, di MC boleh, di Ansoritel nggak boleh. Yang terpenting yang harus dijaga adalah kualitasnya. Mau pemuda Pancasila misalkan mau jualan beras, Karang Taruna mau jualan beras, KMPI misalkan, pemuda Muhammadiyah, saya rasa tidak ada masalah, karena ini bagian dari usaha kita untuk maju bersama menjadi wirausaha. Setuju tidak? Setuju. Alhamdulillah. Mungkin itu Mas Samsul yang bisa saya sampaikan. Siap, Ketua. Tepuk tangan dulu untuk Ketua Ansor. Kira-kira kemarin juga habis launching kopi, Mas ya? Kopinya namanya apa, Mas? Kita punya produk, jadi salah satu bentuk kontribusinya tadi, di samping Ansoritel kita produksi kopi. Mas Fatur barangkali mau duet dengan Ansor, ada Kieta Kopi, kita produksi sendiri, ngurus izin sendiri. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita, namanya Kieta. Jadi jangan kaget nanti ada Kieta Kopi, itu hasil dari kreativitas PCGP Ansor Kabupaten Tegal. Terus ini saya kebetulan ada Mas Kepala Satpol PP, mohon izin. Mudah-mudahan tadi salah satu menjaga kedaulatan, menjaga iklim suasana yang bagus di Kabupaten Tegal, ya mohonlah. Kalau misalkan ada provokator, ada misalkan basis mau dipasangi minoritas, tentunya ini nggak sehat. Apalagi bannernya nggak sesuai dengan izin. Ansor memang saya punya pasukan banyak, Mas. Akan tetapi kami bergerak sesuai dengan prosedur hukum. Kemarin contoh banyak banner di mana-mana, nggak saya sebutkan lah, mungkin semua tahu. Saya langsung WA Pak Suharito, ya. Pak tolong kalau itu tidak ada izinnya diturunkan. Kalau tidak, kader-kader saya nanti yang akan menurunkan, nanti bahaya terjadi gesekan. Jadi kalau tidak ada izinnya diturunkan saja. Di depan Rois Surya, mohon maaf, mungkin nanti kita bisa bergabung, Mas. Kalau belum dicopot pemuda Pancasila sama Gerakan Ansor, copot bareng. Tapi kami tegas prosedur dulu. Setelah prosedur tidak dilalui, tentunya kami akan bergerak. Saya sampaikan kecamatan, koordinasi dengan kecamatan Satpol PP. Kalau memang belum, nanti kita gerak sendiri. Kira-kira itu. Siap. Terima kasih, Ketua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Intinya ada beberapa di Kabupaten Tegal yang belum clear lah soal bagaimana membangun persepsi persamaan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini sangat menjadi fondasi kita untuk terus mempertahankan. Ketua Karang Taruna Mas Edi, ini agak yang paling subur. Mas Edi juga membawa Karang Taruna sangat hidup, kira-kira begitu. Ketua Karang Taruna yang skala basis
Kabupaten Tegal kemudian bisa mengkomodir beberapa di desa. Yang sebetulnya yang banyak laporan pembangunan atas pemuda dan desa ini sebetulnya Mas Edi, problem apa yang menjadi satu PR bersama untuk kemudian bisa ditanggulangi oleh Ansor, PP, terus kemudian mudah-mudahan dan KNPI. Monggo Mas, Mas. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Karang Taruna, Karang Taruna, Karang Taruna. Ya. Yang terhormat Bapak Sinu, Bupati mantan, kata Mas Fatur. Yang saya hormati Mas Nurfanani, senior saya, Mas Jenny, Mas Kades, dan sahabat saya Mas Gofar dan Mas Ersal yang luar biasa ya. Saya merunut ke tema dulu ya, terkait apa itu pemuda hebat Indonesia berdaulat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah anak muda ya. Kemudian hebat adalah amat sangat dahsyat gitu ya. Kemudian terkait berdaulat, apa itu berdaulat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merdeka gitu kan. Tema kali ini memang sangat luar biasa ya. Pada bulan Agustus ini umat Islam bangsa Indonesia khususnya ada dua momen yang luar biasa istimewa. Satu, proklamasi kemerdekaan yang mana tadi disebutkan oleh Mas Jenny, Ketua Pemuda Pancasila, kalau tidak ada paksaan pemuda mungkin kemerdekaan ini tidak ada gitu kan. Dan tadi nyambung Mas Fanani bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihad juga mempertahankan namanya kemerdekaan Indonesia melalui peristiwa 10 November lewat RRI Surabaya gitu. Kemudian kita lanjut terkait tadi apa yang namanya berdaulat, bahwasanya Indonesia sekarang memang mengalami banyak gemburan Mas Samsul, terkait kita masuk namanya generasi Z ya. Dulu mungkin generasi milenial, generasi Y 4.0 ya. Bahwasanya generasi 4.0 itu luar biasa terkait apa yang dikatakan tentang teknologi informasi. Nah, ini yang perlu kita runtut ke belakang, bahwasanya problematika kemerdekaan Indonesia adalah bagaimana agar pemuda ini lebih mengisi kemerdekaan melalui pembangunan gitu kan. Nah, yang ada di desa Mas Samsul, yang ada di desa problematikanya adalah bagaimana mereka itu sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan. Nah, ini yang menjadi PR bersama baik pemuda Pancasila, pemuda Muhammadiyah, Mas Ersal KNPI, Mas Fanani Nur di GP Ansor. Kenapa? Untuk pemuda terkait dengan keaktifan di pembangunan itu agak sekarang itu susah Mas. Saya juga mengalami ya, teman-teman Karang Taruna yang notabene sekarang berdasarkan Permendagri 18 tahun 2019 itu sekarang menjadi lembaga kemasyarakatan berbasis pemuda, itu untuk datang ke balai desa aja agak susah Mas. Nah, bagaimana mereka mengerti tentang arti-arti pembangunan, istilah-istilah yang ada di desa, kalau mereka itu sudah apa ya, kasarannya sudah antipati dulu dengan namanya arti pembangunan. Mungkin itu Mas. Oke. Saya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Edi. Kendalanya bagaimana sih Mas? Soal mereka udah pada ada semangat nih. Ada, ya. Tapi respon pemerintah desanya gimana? Dan sebetulnya passwordnya adalah BUMDes ini sebetulnya kan bisa diwarnai oleh beberapa, saya tahu misalnya beberapa hal kalau nggak masuk lewat Karang Taruna itu susah, walaupun distribusi kadernya ada di PP, ada di Ansor dan sebagainya. Bagaimana ini? Karena bagian dari indikator keberhasilan itu ya bagian dari Karang Taruna juga hidup. Gimana Mas? Ya, sampaikan aja biar ya, untuk yang pertama mohon maaf ini Pak Lurah, rata-rata karena banyak kan kades-kadesnya baru ya, 70%, hampir 70% itu banyak kades yang tidak tahu tentang regulasi, tentang pemberdayaan, dalam hal ini Karang Taruna gitu kan. Bahwasanya harusnya
kalau 70% ini kades-kadesnya paham tentang regulasi, mungkin terkait pemuda yang antipati terhadap pembangunan tidak ada mungkin Mas. Nah, kalau dari 70% yang saya lihat itu ya, dan saya amati, itu mereka rata-rata masih menganaktirikan namanya lembaga kemasyarakatan berbasis pemuda, yaitu Karang Taruna gitu. Oke. Biar terdengar. Insya Allah Pak Lurah nggak begitu ya Pak? Mudah-mudahan, insya Allah enggak, Mas Saiful enggak. Siap. Ya. Ini penting nih. Dan kemarin juga ngadain konser budaya virtual ya, Karang Taruna. Iya, rutin, insya Allah tiap bulan. Siap. Tepuk tangan dulu untuk Mas Edi. Terima kasih Mas. Nanti untuk masukan Pak Sinung dan Pak Suwanto ini. Sudah Pak. Siap. Nanti Mas Gofar. Ya. Sebetulnya hampir sama pertanyaan saya dengan Ansor. Kira-kira bagaimana sebetulnya PR terbesar pemuda menurut kacamata pemuda Muhammadiyah, dan kalau ngomong berdirinya sebetulnya beberapa yang paling tertua itu pemuda Muhammadiyah ya, setelah juga ngimbangi dengan Ansor, akhirnya begitu. Organisasi yang kemudian undang-undi dengan kemerdekaan. Kira-kira problem terbesar menurut kacamata pemuda Muhammadiyah ini sebetulnya apa dalam kacamata kebangsaan sekarang ini? Terima kasih Mas. Monggo Mas. Terima kasih Mas calon doktor ya. Mudah-mudahan dimudahkan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sinong Sugeng Rawuh di Tegal, kemudian Pak Suharitno, dan juga Mas moderator calon doktor insyaallah, kemudian Mas Kades, Mas Jeni, kemudian sahabat kami Mas Fanani. Saya dulu pas menjadi penyelenggara sering guyonan, kebetulan satu divisi juga. Kemudian sahabat saya juga Mas Edi, Mas Ersal dari KNPI. Ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Bung, Bang, dan lain sebagainya. Karena kalau di Ansor mungkin sahabat, kalau di kawan-kawan pemuda Muhammadiyah. Pada kesempatan berbagai ini kami sampaikan terima kasih kepada Mas Fatur dari penyelenggara. Kami sampaikan juga ke kawan-kawan di pemuda Muhammadiyah. Nanti cukup lihat via online, via Facebook kami atau nyongkopi, agar kita juga tidak terlalu penuh gitu Mas. Di dalam doa kita lakukan juga kaitan dengan persoalan kebangsaan yang ada. Kami di pemuda Muhammadiyah insya Allah hampir sama dengan kawan kami di GP Ansor, bahwa dalam berpemuda Muhammadiyah kami juga terapkan bagaimana menjadi kader yang militan. Kami di sini memang bagaimana mencoba dengan warna yang berbeda tetapi tujuannya sama. Ibarat kita sama tujuannya ke Jakarta, ada yang pakai kereta, ada yang pakai bis, mungkin itulah menjadi solusi. Dan tujuan kami adalah sama, adalah jannah atau surga. Nah, kami mencoba mengimplementasikan kepada kawan-kawan. Yang pertama tentunya jangan sampai menjadi seorang pemuda entah dimanapun, jangan sampai menjadi pemuda yang kena penyakit pertama itu muntaber. Kebanyakan kita itu kena penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Jadi di awal itu rame, kemudian tiba-tiba pada mundur tanpa berita. Iya. Atau bahkan ketika kita mundur tanpa berita. Iya. Ketika kita tidak mendapatkan posisi, akhirnya kita menjadi oposisi. Biasanya kan seperti itu. Makanya apapun posisi kita, diharapkan bagaimana kontribusi kita terhadap organisasi dan kepada masyarakat. Kemudian penyakit yang kedua, kawan-kawan, jangan sampai kita menjadi kader pemuda yang kena hipertensi. Mohon maaf, kami bukan berarti kita hipertensi marah, tetapi kadang kebanyakan dari kita itu hilang perlahan tanpa permisi. Mungkin di antara kita yang ada di sini tiba-tiba nanti sudah pulang, padahal belum bayar. Silakan nanti bilnya. Ada moderator juga. Kemudian kawan-kawan, penyakit yang ketiga yang mungkin kita bisa tularkan adalah jangan sampai kita punya penyakit yang namanya vacuum cleaner. Kita mudah membuat organisasi, mudah membuat perkumpulan, tetapi ternyata perjalanan waktu ketika tidak ada dananya, mohon maaf, kemudian vakum bahkan cleaner sudah berhenti bersih dari peredaran. Entah itu
ceritanya bagaimana, tiba-tiba nanti muncul ketika musda ataupun ketika musyab dan sebagainya. Kemudian yang paling yang ketiga kawan-kawan, betul tadi kawan kami di GP Ansor bahwa bagaimana pemuda itu kemudian ekonominya kuat. Maka dari itu menjadi seorang pemuda jangan sampai kita punya penyakit yang namanya kanker, kantongnya kering. Bagaimana kita akan memberi makan orang lain ketika kita sendiri masih kelaparan? Mohon maaf, ini penting. Banyak terjadi kemudian, mungkin penyakitnya hampir sama kawan-kawan sahabat-sahabat kami di GP Ansor. Mereka aktif di GP Ansor ataupun di Pemuda Muhammadiyah, tetapi faktor karena pekerjaan, kemudian dia keluar kota dan akhirnya dia tidak aktif lagi. Atau bahkan faktornya karena ikut istri, karena takut sama istri, takut sama mertua, kemudian tidak bisa aktif. Ini mungkin menjadi penyakit kita semua. Ya, kawan-kawan yang berbahagia, memang PR kita sama, yakni tidak hanya kita punya PR tentang sampah yang ada di masyarakat, tetapi juga kita punya PR yang namanya sampah masyarakat. Nah, ini menjadi PR bersama, tidak hanya di Pemuda Pancasila, GP Ansor maupun di KNPI Karang Taruna maupun Pemuda Muhammadiyah. Maka dari itu mudah-mudahan kawan-kawan yang berbahagia, sore hari ini kita dipertemukan di tempat yang luar biasa. Mudah-mudahan diskusi ini pun bisa sering kita adakan, Gus Fanani, Mas Edi, kemudian Mas Denny dan Mas Ersal. Jadi banyak hal yang perlu kita diskusikan. Saya kira kalau hari ini mungkin hanya kulitnya, tapi isinya mungkin berjalannya waktu, kita mungkin ada rutinitas yang bisa kita bahas bersama. Karena apa? Sampai hari ini kita tentunya sudah sama-sama bekerja, betul? Di GP Ansor sudah banyak bekerja, sudah banyak bukti. Di Pemuda Pancasila sudah banyak kerja, banyak bukti. Di Karang Taruna juga sama, KNPI apalagi. Maka yang belum adalah kita perlu memaksimalkan yang namanya kerjasama. Jadi kita sudah ya, mudah-mudahan bukan sabotase ya. Ya. Jangan-jangan ada intelijen. Ya, kita sepakat bahwa sampai hari ini kita sudah sama-sama bekerja, betul? Baik Karang Taruna, baik Pemuda Pancasila, baik GP Ansor, baik Pemuda Muhammadiyah maupun KNPI. Yang belum maksimal adalah bagaimana kita bekerja sama. Bekerja sama tidak harus kita sama-sama dalam satu pekerjaan yang sama. Bekerja sama kita juga bisa dalam rangka kita toleransi, menghargai adanya perbedaan, menghargai adanya sebuah ciri khas, menghargai sebuah rutinitas dan yang lain sebagainya. Karena hari ini perbedaan kita yang dulu mungkin Muhammadiyah sama NU perbedaannya ketika sholat tarawih, betul ya? Di Muhammadiyah kenceng 11 luwih afdol, di NU mohon maaf 23 luwih akeh, pahala luwih akeh. Sekarang itu sama-sama sudah tidak ribut lagi, karena ketika sudah menjelang lebaran sama-sama nggak sholat tarawih, betul? Sekarang pemuda kebanyakan menjelang lebaran pada ke mall, pada mingguan, pada kemudian mikir badanan, mikir nyadran dan sebagainya. Kemudian bisa saja kemarin kita sudah sering ramai tentang kunut, ya kan? Ketika mohon maaf sholat subuh ada kunutnya apa tidak? Tetapi hari ini ternyata sudah nggak ribut lagi. Karena apa? Bangunnya pada jam 7 pagi. Jadi nggak ada yang subuhan. Jadi mohon maaf itu hanya lelucon. Mudah-mudahan kita sama-sama ayo bersatu karena Kabupaten Tegal, Indonesia butuh persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya merangkai juga Mas Kepala dari beberapa hari. Saya ke Mas Ersal, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia yang mengakomodir di beberapa organisasi. Waktu dulu saya masih dipilih oleh Karang Taruna dan Pemuda Pancasila masuk GP, karena waktu itu masih tergolong dari organisasi yang terakomodir atau badan koordinasi KNPI, kira-kira begitu. Nah, Mas Ersal, kira-kira sebetulnya sama problem terbesar dari kacamata KNPI itu seperti apa dan solusinya bagaimana untuk kemudian ngomong soal itu, karena bagaimanapun tetap komando
di KNP juga diperlukan oleh beberapa teman-teman organisasi kepemudaan. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang terhormat Pak Sinung. Pak Sinung ini selain mantan bupati juga sekarang masih menjadi kepala dinas Porapar ya Pak. Sekaligus kami melaporkan bahwa Tegal Kabupaten ini tahun kemarin menjadi satu-satunya di Jawa Tengah Pak yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak Pemuda Pak. Ini berkat Pak Suharyanto juga yang saya hormati. Nah, waktu itu beliau masih menjadi kepala dinas definitif di Porapar. Nah, saya ingin menyampaikan Pak bahwa adanya Tegal Kabupaten mendapatkan Kabupaten Layak Pemuda adalah kuncinya kebersatuan dalam keberagaman. Karena berkat kami-kami yang di depan sini ada warna hijau, kuning, biru dan lain sebagainya, ini yang membuat Kabupaten Tegal menjadi Kabupaten Layak Pemuda. Saya tidak yakin ketika hanya satu orang bendera yang mengusahakan yang bermitra dengan Porapar kemudian Tegal menjadi Kabupaten Layak Pemuda. Jadi yang patut kita beri tepuk tangan adalah kita semua yang hadir pada sore hari ini. Kita pemuda Kabupaten Tegal. Waktu itu Mas Samsul sebagai ketua KNPI dan Mas Muhni yang sekarang di Ansor adalah sekjennya Pak. Jadi kolaborasi berbagai warna kemudian menjadi kekuatan KNPI. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Pak Lurah ini juga anggota KNPI juga Pak, pengurus KNPI, Kades termuda juga kepala desa saya Pak, karena saya KTP-nya Adi Werna Pak. Insya Allah tahun depan dapat aspirasi Mas. Sudah titipkan Pak jalan aspal di Mas Lurah Pak. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Jenny, beliau senior kami juga MPI di KNPI. Yang saya hormati senior Mas Nur Fanani, sekalian saya melaporkan tugas saya sebagai ketua KNPI sudah saya laksanakan Mas. Tadi menyinggung masalah kita kopi, ada kader Ansor yang juga pengurus KNPI laporan ke saya. Saya kebetulan bermitra baik dengan Dinkes karena saya banyak membangun puskesmas di Dinkes. Salah satu kadernya beliau Mas Fanani menyampaikan, ini kok PIRT-nya nggak keluar-keluar ini, tolong dibantu. Saya kemudian telepon kepala dinas Pak, ini gimana ini udah berapa hari, padahal SOP-nya sekian hari, insya Allah 2-3 hari kemudian bisa. Nah saya cek, gimana Mas, sudah keluar? Alhamdulillah sudah, jadi saya sudah melaksanakan tugasnya Mas. Tugas KNPI adalah mendorong berkembangnya OKP-OKP di Kabupaten Tegal dan saya sudah melaksanakan salah satunya Mas. Kemudian yang saya hormati Ketua Karang Taruna Mas Edi, ya, beliau relawan pendidikan. Dan yang saya hormati, saya banggakan Mas Gofar Ismail yang sebelum menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah, beliau aktif di kegiatan sosial, terutama di kesehatan, ya. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, bahwa ketika ditanya bagaimana problematika kita, saya lebih cenderung mengatakan problematika ini menjadi tantangan. Saya lebih senang melihat masalah menjadi sebuah peluang. Indonesia saat ini, kita mungkin sudah sering mendengar bahwa bonus demografi ini masih menjadi pertanyaan. Apakah menjadi kelemahan atau menjadi tantangan? Nah, kita pemuda itu menjadi satu bagian terbesar daripada bonus demografi. Nah, bicara saat ini kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Bicara tentang pandemi COVID-19 hanya ada dua, yaitu intervensi medis dan intervensi non medis. Kalau intervensi medis kita serahkan kepada pemerintah yang sedang berjuang membuat vaksin yang progresnya sampai saat ini sudah sangat baik. Mudah-mudahan awal tahun ya Pak bisa kita gunakan. Kalau intervensi non medis semua kita sudah bergotong royong.
Ansor sudah melakukan banyak hal, Karang Taruna sudah melaksanakan banyak hal, PP, Pemuda Muhammadiyah, semuanya bergotong royong melakukan intervensi non medis, melakukan sosialisasi, melakukan penyemprotan dan sebagainya. Nah, ada satu tantangan lagi yang seharusnya tidak luput oleh perhatian kita, yaitu resesi ekonomi. Kalau kita melihat bangsa-bangsa yang kuat, ya, Korea Selatan, Singapura, mereka sudah mendeklarasikan mereka mengalami resesi ekonomi. Indeks ekonomi mereka sudah minus, bahkan sampai ada yang minus 27%. Nah, Indonesia kenapa sampai sekarang masih belum terlalu terdampak? Karena pada saat kuartal pertama, yaitu Januari sampai bulan Maret, itu masih positif pertumbuhan ekonominya. Tapi ketika muncul Maret ke April itu sudah minus, hingga sekarang minus 5%. Nah, singkat saja, ini bisa kita bisa kita hadapi dengan cara berkolaborasi. Kalau tadi saya sudah menyebut kita merupakan komposisi terbesar dari bangsa ini karena bonus demografi tadi. Nah, anak-anak muda ini banyak melakukan aktivitasnya di UMKM. Kita optimis karena banyak OKP yang sudah mentemakan organisasinya dengan ekonomi, wirausaha, Ansor dengan Ansor Martnya dan lain sebagainya. Tinggal kita bagaimana kolaborasi. Ini yang penting. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, kita tidak mengambil peluang-peluang itu, maka kita akan tidak menjadi kekuatan yang besar. Nah, maka kesimpulan saya adalah kita harus berkolaborasi, dan di KMP inilah seharusnya menjadi sektor yang strategis untuk kita bisa berkolaborasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ersal, dan tepuk tangan untuk Mas Ersal dan kita semua. Kalau pemuda identik tepuk tangan karena identik kesemangatan, kira-kira begitu. Saya sih membayangkan kalau kemudian di Kabupaten Tegal itu berdiri banyak Ansormat, lewat Ansor Italia, ada yang digalakan oleh Pemuda Muhammadiyah Mat, misalnya PP Mat. Ini mat yang sudah berdiri ini bisa tergeser, kira-kira begitu. Sepakat ya, kira-kira ya? Sepakat ya? Tepuk tangan lah untuk kemudian kejayaan pemuda dalam sektor ekonomi, kira-kira begitu. Sehingga pemuda Pancasila yang kemudian satu komando besar, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, KMP dan Karang Taruna ini, kebersamaan dalam satu persepsi membangun kemandirian ekonomi ini menjadi satu hal yang bisa menjadi harapan bersama. Saya kepengen yang terhormat Pak Sinung, Pak, ini Nyongkopi lagi-lagi, Nyongkopi tidak punya satu kop suratnya, tidak punya satu stempel. Ini berdasarkan kebersamaan kita semua. Dan alhamdulillah ketua-ketua organisasi pemuda telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya soal bagaimana ngomong soal formalitas, tapi ngomong soal bareng-bareng ini menjadi satu catatan kita bersama. Di siang hari ini kita bisa kumpul bersama. Dan alhamdulillah barokahnya bisa dihadiri oleh Pak Sinung, kira-kira begitu. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Jawa Tengah, kira-kira. Mau Pak Sinung, apa mau nyanyi dulu Pak? Saya lihat beberapa di IG-nya itu pesan Pak, dan apa yang menjadi satu mudah-mudahan ini semua bisa dicantumin sebagai pelaksana program Pemuda Jawa Tengah. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sudah seperti ini isinya cuma terharu aja kalau ketemu sama saya biasa berdiri Mas, karena saya orang lapangan, jadi rajinnya kalau saya dikasih tempat duduk gitu. Kepengennya segera turun, maksudnya turun bekerja. Ya, persepsinya dungguyui sini sementoin. Enggak, terima kasih. Ya, kalau saya kumpul sama anak-anak muda, itu saya selalu punya persepsi begini.
saya agak ada diskon usia gitu. Usia saya itu 17 jalan Mas. Ya, jalan 30 tahun. 30 tahun lebih. Enggak. Ada catatan-catatan yang saya cermati betul dan saya menyimak setiap narasumber mulai dari Pak Lurah sampai Mas Israel tadi, saya cermati betul. Dan di sini sebenarnya leadership sih. Orang selalu mengikuti apa latihan kepemimpinan baik di organisasi Ansor, Banser, Pemuda Pancasila, Koti Mahadidana. Ini bukan karena saya Sekjen Pemuda Pancasila, bukan. Enggak. Nanti dikira saya primordial gitu. Saya tadi juga disindir sama Mas Ketua MPC. Loh, Mas Ketua nggak pakai seragam? Enggak, hari ini saya hadir dalam keindonesiaan. Kalau saya hadir di majelis pertimbangan organisasi di Pemuda Pancasila, wah jaketku ono 10 Mas. Wah mau sarung tanganku kayak banget. Tapi itulah sebuah kesadaran kita berkebangsaan kata MC tadi, supaya kita bisa empan-papan di mana kita beranjak, di mana kita berpijak, disitulah langit kita diunjung. Dan hari ini keindonesiaan kita ditopang oleh pemuda-pemuda dengan beragam warna dan juga beragam usia. Tapi jangan bilang kalau usia saya sudah kepala 5, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Ya, yang kedua saya mencermati, yang pertama saya agak kurang sependapat Mas Lurah. Enggak gitu Mas Lurah. Kalau kemudian kita mengatakan ini konspirasi, ini debatable. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan sebuah kesadaran bahwa janganlah kita lupa dengan masker. Tapi kalau kita kemudian terjebak kepada wah ini konspirasi ini gini entek wektune engko tiba wong kelenger gitu. Orang jelas kelenger, tapi oke lah Pak Lurah, supaya ini nanti jangan sampai menimbulkan salah persepsi bahwa kesadaran itu adalah bagian dari edukasi mulai dari hal-hal yang kecil. Kita jadi sering cuci tangan. Saya berdebat di pariwisata, Pak Sinung, apa sih sebenarnya definisi new normal? Saya bilang new normal itu new lifestyle. Kalau kemarin salamannya pakai uang, sekarang salamannya saya pakai begini. Kalau nggak salamannya saya begini. Ini adalah new normal. Kalau kemarin tidak pakai masker, saya pakai masker. Sebuah kesadaran terhadap kondisi-kondisi lingkungan strategis yang berkembang seperti itu. Tapi saya tidak mau berdebat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi ini sebenarnya esensinya dari mana. Teman-teman, muaranya adalah ketika kita menghadapi suatu masalah hanya ada dua. Saya selalu begitu. Ini yang mengatakan ini guru saya ini. Tapi mudah-mudahan masih relevan. Kalau kamu menghadapi suatu masalah, pilihanmu cuma dua. Kamu menjadi bagian dari masalah atau kamu bagian dari solusi. That's all. Iki do meneng kabeh do mudeng ora to ya. Kira-kira ngono jadi mudeng ora ya aku ya kaget. Tapi kalau kita menjadi bagian dari solusi, ayo kita sama-sama. Mas Gofar, terima kasih. Satu kata kunci yang saya batin ternyata frekuensinya nyampe pada hati beliau. Apa? Kolaborasi. Orang boleh berbeda bendera, orang boleh berbeda asal muasal, orang boleh berbeda soal cara. Tapi bagaimana kita bisa menjalin kolaborasi, sinergi? Sinergi itu sinkronisasi energi. Energinya kayak dame-dame loh gitu. Wah, potok kabel. Tapi bagaimana kita mensinkronkan? Kalau tadi kemudian MC, sorry loh MC, Pak Lurah sudah saya beda pendapat. MC saya juga beda pendapat. Tadi MC mengatakan kalau ada NU retail, Ansor retail ya. Lalu kemudian nanti Pemuda Pancasila retail. Saya kok jadi orang pertama ya nggak setuju. Itu latah. Kalau dari kacamata marketing itu nggak marketable. Berarti nek kabeh do retail kabeh, yo sing tuku sapa? Kata Cak Lontong pikir. Ojo ngene, ini bener ini, ojo ngene. Artinya apa? Kita menjadi supporting system. Oke lah, kondisi existing hari ini Ansor sudah menjadi pelopor. Wah keren. Kalau boleh Pemuda Pancasila jadi support aja deh. Jadi supplier. Ning ngajak sithik tapi cepet. Woi, kalau rezekinya orang tua itu dulu sithik ra apa-apa, ning iki lumintu. Ning atus kono mendirikan ini, mendirikan itu, mendirikan ini. Lah itu sing tuku sapa? Ini menjadi persoalan-persoalan yang harus kita pecahkan. Tapi saya setuju Mas Gofar, kolaborasi itulah yang hari ini menjadi persoalan kepemudaan. Orang kemudian dengan narasi-narasi yang kebangsaan, dengan idealisme yang ada, oke lah kita tidak meragukan itu. Tetapi bagaimana pemuda ini tidak hanya dikasih harapan, tapi pemuda membutuhkan suri toladan.
saya ulangi hashtagnya Pak Sinung di sosial media ya. Anak-anak muda, pemuda, kuncinya saya ingin mengatakan, lebih baik kamu berperan daripada kamu baperan. Kalau boleh saya mengatakan kategorisasi sebagai closing statement saya, pemuda kita bagi 4. Pemuda kita bagi 4. Yang pertama, dia pintar, tapi dia tidak peduli. Nah, ini saya nggak butuh. Saya sudah 4 kali menjadi kepala dinas, menjadi eselon 2, dan 1 kali saya jadi bupati, dan insya Allah nanti September kalau dipilih lagi saya jadi BCS, Bupati Kocokan. Karena ada 12 kabupaten kota yang pilkada bareng, dan Pak Ganjar kayaknya ada indikasi saya mau ditaruh di mana, saya nggak tahu. Tapi dari Selawi saya sudah dikuatkan, kira-kira gitu. Ya. Tapi tidak apa-apa, dimanapun bumi dipijak, merah putih tentu yang harus kita jaga. Nah, kategori yang pertama adalah pemuda yang peduli, pemuda yang pintar tapi tidak peduli. Nah, ini saya nggak butuh. Pintar tapi dia nggak peduli. Pintar tapi dia tidak bisa membangun teamwork. Pintar tapi dia dipek dewe. Yuk cek berapa banyak teman-teman kita waktu di SMA, waktu di kuliah, orangnya pintar, nilainya tinggi, hari ini tidak ada success story-nya. Kalah dengan orang yang biasa-biasa saja, bahkan yang duga-duga itu malah lebih kuat. Nah, yang kedua, orangnya tidak pintar, tapi dia peduli. Dia tidak pintar, Mas. Dia tidak pintar tapi peduli. Nah, ini orang yang semangat, dan saya suka sama orang ini. Pak, saya itu tidak bisa komputer, Pak, tapi kok gelem kerja? Gelem, Pak. Pak, saya ini bodoh, Pak, sekolahnya. Oh, nggak apa-apa. Tapi kamu mau. Nah, sayangnya di perguruan tinggi nggak ada fakultas mau. Kalau ada saya mau ambil S3, Mas. Nah, sayangnya fakultas mau itu nggak ada. Fakultas yang gelem nyambut gawe, sing etes. Etes itu putunya Pak Jokowi ya, etes. Yang etes itu, sing terbinas gitu. Nah, maka kalau teman-teman gitu ya, yang merasa Pak Kulon itu bodoh Pak sekolah ya, Pak Kulon itu mboten pintar, jangan kecil hati. Saya ingin katakan, saya ini sekolahnya bodoh. Meh nunggak tahu, meh ditoke tahu. Saya tidak perlu cerita narasi-narasi masa muda saya, karena saya sudah kehilangan masa muda saya, penuh dengan penyesalan. Jadi saya dapat istri saya ini berkah, dia musibah. Karena kok ento karo wong bodoh. Nah, kenapa kok bisa saya jadi kepala dinas? Saya hanya punya satu, semangat. Bodoh sekolahnya apa-apa, tapi yang dari semangat. Karena orang yang semangat itu ditakuti oleh orang yang cerdas dan pintar. Tuan bertaruh sama saya. Orang cerdas dan pintar itu paling takut sama orang yang semangat. Orang yang semangat itu apa? Gagal bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Putus pacar golek maneh. Iya toh? Karena dibalik laki-laki sukses bukan hanya ada wanita hebat di sampingnya, tapi ada mantan yang menyesal. Pandian ini percaya. Dan jangan pernah kamu membuka-buka memori tentang mantan. Mantan itu bukan pahlawan, tak layak untuk dikenang. Jadi mantan itu selesai, yang ada adalah sekarang. Sabar, Pak. Apa kalian tidak melihat wajahku penuh derita? Wajahku ini penuh penderitaan. Oke, yang kedua tadi, dia tidak pintar tapi dia peduli. Nah, yang paling parah, ini yang ketiga nih, tidak pintar tapi dia tidak peduli. Itu yang habiskan oksigen itu. Sudah tidak pintar, tidak peduli, itu habis oksigen di muka bumi ini. Ya, oksigennya sudah habis. Nah, saya harapkan ini yang keempat. Inilah bagian dari pemuda yang ketuanya hadir di sini, dari Karang Taruna, dari Kepala Desa Termuda, dari Ansor, dari Muhammadiyah, dan dari KNPI, dari pemuda Pancasila. Mereka yang pintar tapi sekaligus peduli. Saya Sinung Nugroho, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi yang keras untuk Pak Sinung. Kebebasan semangat Pak, sehingga kemudian muncul beberapa keinginan saya untuk kemudian wirausaha kepemudaan ini kemudian ditanggung oleh beberapa teman-teman OKP, kira-kira begitu. Dari awal ke Pak Lurah, saya pengen kemudian sebetulnya karena begini, Nyongkopi ini meyakini betul bahwa pembangunan desa itu yang beda dari hari ini dan sebelum-sebelumnya adalah bagaimana sentralistik di pembangunan apapun itu ada di desa. Nah, saya kepengen sebetulnya kepedulian, kata kuncinya adalah bagaimana kepedulian organisasi kepemudaan dalam konteks membangun desa. Ini yang penting. Kira-kira strategi dan
apa yang bisa dimunculin oleh teman-teman, sehingga apa yang kurang dari Mas Saiful Anwar itu bisa kemudian tertutupi oleh beberapa masukan-masukan oleh teman-teman OKP. Saya mulai dari langsung Mas Edi dulu, di tengah dulu yang offset ini perutnya, kira-kira gitu. Ini katanya wujud kesejahteraan. Kira-kira Mas, apa yang ya sebetulnya tadi kira-kira bermuncul dari desa ini penting nggak untuk menopang satu itu, walaupun nanti setengahnya juga nanti cepat saja, nanti Mas Doyok akan menghibur kita semua. Yang penting kumpulnya ini, yang penting substansinya adalah kebersamaan ini, soal bagaimana keberlanjutan ide gagasan itu akan lanjut. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Indonesia berdaulat, menurut saya kalau desanya juga berdaulat, kemudian sinkron dengan pemudanya juga berdaulat. Saya melihat bagaimana pemuda itu bisa berdaulat dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di desa tersebut, dengan mengkombin apa yang menjadi tren sekarang, yaitu generasi 4.0 ya, yang identik dengan teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan medsos, Instagram, kemudian Twitter, kemudian yang sekarang lagi marak TikTok, untuk bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di desa itu, sekaligus mengangkat potensi pemudanya. Mungkin itu. Oke, Mas Edi, di mata Anda Kabupaten Tegal ini hari ini seperti apa, Mas? Di mata saya, Kabupaten Tegal masih perlu banyak pembenahan, Mas, dalam hal mungkin mengakomodir kepentingan pemuda, kemudian dalam hal kepentingan bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Tegal itu bisa menjadi potensi yang luar biasa skala tingkat nasional. Oke, siap. Mas Fanani, Mas Ketua Fanani, Gus Fanani, di mata Mas Fanani, ini kita yakini betul bahwa yang di depan sini adalah bagaimana bisa juga adalah bupati-bupati masa depan, wakil bupati masa depan. Setuju gak? Setuju. Kira-kira memandang Kabupaten Tegal ini sekarang itu bagaimana, Mas? Apa yang menjadi sesuatu yang baik dan yang perlu dilakukan setelahnya? Tunggu, Mas. Terima kasih. Menurut saya Kabupaten Tegal kalau melihat dari kacamata organisasi harus bagus, Mas, jawabannya. Karena bupatinya adalah kader NU. Tapi kami pemuda, sekali lagi, pemuda yang kritis, yang kami akan melihat dari sisi sebagai seorang pemuda yang ingin membangun Kabupaten Tegal. Lihat, mungkin kok Ansor, gerakan pemuda Ansor beberapa ke belakang itu sering kritik dinas, bupati dan lain-lain. Ini bentuk, padahal bupatinya itu ketua muslimat NU. Kami hormat, saya selalu diskusi dengan Ibu Umi ya. Artinya terkait dengan ini ada yang kurang seperti ini, kita kasih masukan, ini kontribusi kita kepada Kabupaten Tegal. Menurut saya banyak yang harus dibenahi, Mas. Artinya harus dibenahi terkait dengan tadi kaitan dengan peran pemuda terkait dengan UMKM. Ini meleset kemarin. Saya sampaikan aja. Saya pertama orang mungkin di organisasi pemuda yang protes waktu itu. Ada di masa pandemi itu ada sebuah pengadaan ya Pak untuk meningkatkan UMKM kecil. Ya, masker, betul Mas Fatur. Saya sebutkan aja masker. Masker. Itu kami melihat bahwa ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para pengusaha-pengusaha kecil. Nah, ini lagi-lagi saya tadi Mas Lurah dibantah oleh Pak Desinung. Saya sampaikan terkadang ada konspirasi Pak Sinung. Terkadang ada konspirasi di dalamnya. Ada konspirasi di situ hingga tidak sampai kepada pengusaha-pengusaha UMKM kecil. Saya Mas Zeni, kebetulan Mas Zeni juga kritis sama saya diskusi. Udah Mas, kalau memang salah serang aja. Kita nggak peduli siapa yang di belakangnya. Ternyata di situ saya jadi tahu, muncullah para pemain-pemain yang ke saya diundang, saya bilang loh, saya pentingnya apa? Saya itu murni mengkritik kondisi yang sekarang. Karena ini UMKM, bukan kemudian saya nggak dapat, keliru sekali. Tapi saya melihat bahwa banyak teman-teman UMKM yang belum kebagian misalnya waktu itu.
Ini kok kecil-kecil nggak kebagian, yang besar-besar kebagian. Kontraktor fisik dikasih, kontraktor jasa yang nggak nyambung dengan konveksi dikasih. Ini kekurangannya. Hingga dari OPD yang ada di Kabupaten Tegal mungkin lebih kepada tadi, jangan ada konspirasi ya Mas Lurah. Hingga ke desa pun sangat berpengaruh nanti. Misal kemarin dari provinsi sudah bagus Pak Sino. Dari provinsi saya sangat apresiasi sekali bahwa pemilihan masker itu langsung survei ke UMKM. Ini bagus. Kabupaten Tegal kemarin tidak. Tukang foto dapat masker ya. Ini pemuda Pancasila ketua. Jadi saya waktu itu memang kritis dengan Mas Edi. Saya kalau ditanya kepentingannya apa, saya nggak punya kepentingan kecuali ingin memajukan dan ngontrol secara sosial Kabupaten Tegal. Gitu Mas Abdul. Jadi OPD harus dibenahi. Peran pemuda sangat penting di sini. Mudah-mudahan tadi doanya Pak Sinung, Mas Edi berkesampaian. Yang paling mendekati adalah sampean. Karena sekarang sudah jadi wakil rakyat. Mas Ersal juga sangat mendekati karena sudah jadi ketua OKP pemuda di Kabupaten Tegal. Saya doakan semoga nanti barangkali Mas Heni sama Mas Ersal berkolaborasi. Jadi kalau bupati kita cukup. Terima kasih. Kalau saya melihatnya, kalau Mas Ersal sama Mas Heni mendekati, kalau Mas Fanani bisa lebih dekat sebetulnya. Oke, sebetulnya sama. Saya pengen sebetulnya para pemimpin ini, calon pemimpin mandang Kabupaten Tegal itu bukan hanya pada persoalan pandemi saja, tapi langkah ke depannya seperti apa sehingga ini penting. Mas Ersal, Mas, monggo Mas. Kabupaten Tegal dalam konteks ke depan seperti apa? Ya, terima kasih. Tadi saya menyambut yang disampaikan Mas Fanani. Kalau saya dengan Mas Jenny dekat sudah biasa ya. Tapi kalau hijau sama kuning gabung ini yang bombastis ini. Ya, barangkali ya Mas ya. Ya, terima kasih. Jadi ini ingin saya sampaikan bahwa berkat kemarin kita mengawal KLP itu ada satu produk yang memang wajib dimiliki oleh kabupaten kota, yaitu adanya Perda Kepemudaan. Perda Kepemudaan ini sudah KNPI kawal dari 4 tahun lalu sejak Mas Samsul, dan alhamdulillah di tahun 2020 sudah digedok. Nah, PR kita bersama teman-teman sekalian dari Pemuda Pancasila, dari Ansor, dari semua OKP, termasuk Karang Taruna dan Pemuda Muhammadiyah, kita ingin mengadakan bedah Perda Kepemudaan yang mana nanti semua OKP harus paham, sehingga nanti ketika teman-teman berkegiatan ini lebih percaya diri dan memang sudah ada legal standing. Nah, tentu nanti efeknya ke anggaran kepemudaan. Kita lihat Kota Bandung itu sudah bisa menyebut bahwa anggaran kepemudaan 3% dari APBD. Nah, kita 1% aja enggak? Belum ada ya Pak. Nah, ini belum ada 1%. Nah, ini ketika teman-teman sekalian semua paham, tahu, kita bisa berjuang bersama-sama bahwa anggaran kepemudaan di Kabupaten Tegal harus minimal 1% aja dulu. Kita yakin ketika perhatian dari segi anggaran bisa kita terima, itu stimulus buat kita pemuda untuk bisa lebih berkarya. Oke. Selain kemandirian ya, karena memang di KNPI sendiri sudah 2 tahun tidak mendapatkan anggaran, tapi tidak menyurutkan kegiatan kita, karena memang tagline kita kan muda berdaya. Alhamdulillah kita selalu berkegiatan. Dan satu lagi Mas Samsul, sebentar lagi kita akan launching petani muda. Ini sudah dalam masa persiapan lahan, ada 5.000 meter persegi untuk pilot project kita. Kita sedang menanam yang mudah dulu, semangka. Nah, ke depan semua kecamatan, pimpinan kecamatan akan kita minta untuk membuat demplot untuk pertanian, dan nanti bisa kolaborasi ke Ansormart ya. Kita bisa supply barang-barang atau hasil produksi kita ke Ansor. Inilah tadi yang disebut kolaborasi. Kira-kira begitu Mas. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Mas Gofar, langsung Mas. Mitra, bukan hanya mitra kritis tapi mitra strategis bagi jenengan dari Pemuda Muhammadiyah itu seperti apa? Ya. Kabupaten Tegal. Terima kasih Mas Samsul. Jadi kalau dari Pemuda Muhammadiyah sendiri, memang kami mencoba bagaimana kecerdasan sosial ini kawan-kawan di Pemuda Muhammadiyah terus ditingkatkan. Alhamdulillah Pak Sino dan Pak Suwarito
kami di Pemuda Muhammadiyah selama pandemi ini kami sampaikan innalillah, tapi juga alhamdulillah juga bahwa kawan-kawan kami di Pemuda Muhammadiyah kami bentuk tim pemakaman untuk pasien COVID. Kami memang jarang kami upload, jarang kami ke media sosial karena ini menyangkut dari nama baik ahli waris atau keluarga. Jadi sudah 10 lebih, ya sudah 10 lebih almarhumah mereka yang PDP maupun yang positif kami makamkan secara protokol kesehatan, dan kebetulan salah satunya Mas Opang, ini juga salah satu relawan kami di pemakaman COVID, dan alhamdulillah kawan-kawan kami tidak ada yang terjangkit sampai hari ini. Nah kemudian yang kedua, kami juga mencoba kaitannya dengan ekonomi. Di Pemuda Muhammadiyah memang sedikit berbeda dengan sahabat kami di Ansor. Kami memang sudah memiliki perusahaan dalam bentuk PT. Meskipun saya sebagai ketua tidak mendapatkan gaji, tapi minimal ketika kami mau jalan kemana aman. Prinsipnya kan aman. Jadi kami sudah mempunyai usaha dalam bentuk PT dan sudah ada direkturnya. Kemudian di situ tata kelolanya terpisah. Jadi ibarat kayak Muhammadiyah memiliki rumah sakit, Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi dan sebagainya. Oke, Mas. Kemudian kaitan dengan Kabupaten Tegal, memang butuh mitra strategis. Kami berharap tidak hanya kemudian Kabupaten Tegal menjadi kabupaten layak pemuda, tapi bagaimana akses dan kemudian fasilitas kepemudaan pun perlu ditingkatkan, Mas. Karena kalau hanya selembar kertas kabupaten layak pemuda itu saya kira hal yang biasa mungkin seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kami dari pemuda-pemuda yang ada di Tegal diberikan akses yang lebih baik kaitan fasilitas, baik kaitan yang lainnya, tapi minimal bagaimana kemudian kami juga ditingkatkan secara SDM-nya, kemudian dirangkul oleh pemerintah Kabupaten Tegal secara kemudian masif seperti itu. Jadi tidak hanya kemudian hanya di acara-acara formal, tapi bagaimana peran pemuda juga dilibatkan di sana. Jadi saya sepakat dengan Pak Silom. Jadi pemuda itu jangan menjadi pemuda yang baperan, tapi bagaimana kita berperan, kan seperti itu. Berperan. Ya, bagaimana berperan? Ya kita dilibatkan. Karena kami tidak mungkin kemudian hanya menjadi mitra kritis, tapi juga kita dilibatkan menjadi mitra strategis. Saya salut kepada kawan-kawan dari GP Ansor menjadi mitra yang kritis, tapi kami juga dibutuhkan juga di mitra strategis. Kami berharap di sini ada kepala dinas pemuda di kabupaten maupun di provinsi. Ayolah. Kami ini silahkan dilibatkan dalam mitra strategis. Oke, tepuk tangan untuk Mas Gofar dan kita semua. Kenapa saya terakhir Mas Denny? Karena Mas Denny selain juga sebagai ketua PP, beliau juga sebagai wakil rakyat. Nanti juga akan disusul sama Mas Edi, Mas Farani, minimal wakil rakyat kita semua untuk ke depan. Allahumma amin. Mas Arsal dan semuanya. Mas Lurah juga pengen jadi wakil rakyat ya. Mas Denny, pengawasan dari sisi lain dari Mas Denny sebagai ketua PP lah. Selain juga sebagai budgeting ya, sebagai penganggaran, tapi juga sebagai pengawasan untuk ke depan, khususnya bagi pembangunan kepemudaan ke depan itu pemerintah Kabupaten Tegal di mata pemuda Pancasila itu seperti apa, Mas? Monggo, Mas. Terima kasih. Jadi tadi sudah pada promo, kita pemuda Pancasila belum promo. Jadi kita tanpa pemasaran, Pak Sinong, BPPH Polda Kabupaten Tegal itu kepanjangan order. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang di desa, sehingga kita punya program. Ini izin juga kepada Pak Kades, kita sudah berjalan, kita sudah mulai membentuk Bakumades. Ini Bu Bacare, pos Bakumades. Setiap desa itu, setiap ranting itu kita bentuk pos Bakumades yang memang kita melihat setiap desa itu ada permasalahan hukum. Jadi BPPH itu memang kebanjiran order kaitan dengan kegiatan yang ada di desa. Jadi ini program unggulan kita, pos Bakumades di setiap desa. Yang kedua juga kita juga ingin ikut berperan di desa juga, membentuk pengusaha desa, pengusaha desa dan bela negara. Itu memang kita melihat peluang ada di desa sekarang. Nyun sewu, peluang ada di desa hampir 2 miliar. Setiap desa itu ada peluang-peluang kita. Kalau misalkan kita tadi berpikir wirausaha, karena anggaran 2 miliar itu sudah langsung turun ke desa. Nyun sewu, cuma tadi ada intervensi, misalkan tadi kementerian sudah mengeluarkan surat agar dana desa untuk bikin masker lagi. Kelihatannya seperti itu, Pak Zibang.
Jadi bagaimana desa ini bisa berkembang, tahu-tahu sudah ada juklak juknis untuk penggunaan anggaran sehingga tidak inspiratif dari desa sendiri. Apa penggunaan desa itu memang kurang akhirnya. Jadi kita sudah kelebihan masker 1 juta masker di sini, ditambah lagi, ditambah provinsi, ditambah lagi ini program 1,5 miliar masker. Ternyata kita lihat di desa juga seperti itu. Dan untuk Kabupaten Tegal, saya butuh Mas Fanani yang saya tadi sampaikan, kebetulan pengusung bupati beliau, kita butuh pembisik-pembisik yang baik. Setuju ya? Pembisik-pembisik yang baik. Yang saya bagaimana Kabupaten Tegal itu tergantung pembisiknya. Ya, kalau pembisiknya baik, insya Allah baik. Cuma kadang mau dibisikin apa tidak, Bang? Ya, kita butuh dari Mas Fanani, dari Ansor, dari NU itu kaitan dengan kinerja pemerintah, kaitan dengan pemuda lah. Bagaimana pemuda berjalan ini tadi, kita butuh tadi yang saya sampaikan, saya nunggu Pak Sino benar kan tadi sampaikan, butuh imperatif. Jadi kita butuh pimpinan yang seperti itu. Jadi bagaimana bupati, wakil bupati kita itu tahu tentang kita lah, tahu tentang pemuda, tahu tentang sosmed. Jangan sampai nggak pernah berselancar, iya ketinggalan Pak Sino. Wah, Pak Sino sampai jam 1 malam masih berselancar, ya lihat online terus. Ya intinya seperti itu. Kita butuh, kita kaitan dengan pengawasan, kita sudah kaitan dengan COVID tadi, pengawasan dengan COVID itu kita dapat bencana yang kemarin saya sampaikan, bencana kaitan dengan RUU 1 2020 itu yang menjadi bencana kita, sehingga kaitan dengan penganggaran kita hilang di situ, tugas fungsi kita itu hilang. Itu saja. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Jenny dan semuanya. Sepakat nanti barangkali 1 termin untuk Mas Doyok sebelum Mas Saiful Anwar, soal bagaimana curhatan, sebetulnya nanti curhatan aja Mas Doyok gimana untuk desa dan sebagainya. Saya pengen sebetulnya kita nyanyi bersama-sama bangun pemuda-pemudi yang kemudian bisa dipimpin oleh Mas Sinung lah kira-kira Pak seperti itu. Tapi saya pengen sekelumit sebetulnya Pak Soeharto. Nggak usah ya, oke. walaupun sekarang itu 2 jabatan Pak Soeharto itu sebetulnya sebagai PLT Kadis Parpora, tapi juga Komandan Satpol PP gitu. Tepuk tanganlah untuk Pak Soeharto yang 4 sampai 5 tahun pengabdian di Parpora Mas ya, Pak. Sebelum kita nyanyi bangun pemuda-pemudi, Mas Doyok bisa Mas ya? Mas Doyok ini insya Allah bisa semuanya. Setelah itu Mas Fatur nanti siapa yang kemudian bisa nyanyi untuk di depan kira-kira gitu. Mas kira-kira ambil hikmah apa yang siang hari ini? Soalnya nanti garda terdepan ada di desa. Inaman sampai. Monggo Mas. Terima kasih atas waktunya. Hikmah dari semua ini, kita juga sangat puas karena ada beberapa OKP yang di depan kita semua dan teman-teman Karang Taruna Kabupaten Tegal itu juga membuat support bagaimana sinergitas agar di setiap desa itu biar terbangun. Mungkin pemuda Pancasila belum sampai di tingkatan ranking ya Mas Jenny. Mungkin ke depan agar lebih memfokuskan di mana terjadinya OKP yang ada di kabupaten, tingkatan kecamatan sampai ke desa agar bisa bersinergitas membangun jalannya proses khususnya di pemberdayaan masyarakat desa. Mungkin itu saja. Pak Sidong, monggo untuk sebelum nanti setelah itu satu menit untuk closing statement Pak Ketua. Monggo, memberi kemauan. Para hadirin dimohon berdiri untuk kita sejenak bagi negeri dan lihat dulu. Teman-teman sekalian, saya ingin mengetuk hati, saya ingin mengetuk jiwa, saya ingin mengetuk nurani. Hari ini akan menjadi satu momentum bagi kita dalam pertemuan ini untuk bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai peneguhan bagi kita untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia, bagi Merah Putih.
dan bagi Pancasila. Bagimu negeri, jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini bukan hanya lirik lagu yang akan mengejawantah merasuk di dalam darah dan sumsum kita, tapi jangan kecewakan orang-orang yang pernah mencintai dan mendidik kita. Saya yakin dan percaya semuanya yang berdiri di sini, yang hadir di sini adalah anak keturunan orang-orang yang pernah memerdekakan Republik ini. Mereka-mereka yang telah mendahului, yang telah dikebumikan di tanah air ini. Jangan buat kecewa mereka. Jangan buat mereka merintih hanya karena ulah anak cucunya yang tidak peduli kepada bangsanya. Maka hari ini saya mengetuk hati nurani kalian semua, mengetuk hati nurani saya, bahwa di dalam darah kita, di dalam sungsum kita adalah darah dan sungsum para pejuang yang tak pernah mengenal menyerah untuk tetap berkibarnya sang merah putih di atas angkasa raya. Gantungkanlah cita-citamu di bintang di langit, dan jangan pernah kalian takut jatuh, karena jika kamu jatuh, jatuhnya kalian di antara para bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, musik Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sungguh tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus bekerja, hati tertegun, ingin tetap jernih, bertingkah laku harus hati putra negeri, bertingkah laku harus hati putra negeri. Terima kasih. Silakan untuk duduk. Mumpung ada waktu, saya 1 menit dan ini 7 menit soal closing statement, dan digerakin semua. Yel-yel terserah, salam terserah. Mas Asal langsung dari yang ini Ketua KNPI Kabupaten Tegal. 1 menit ini silakan Mas. Tunggu. Terima kasih. Yang pertama, seharusnya tepuk tangan yang paling keras itu untuk Nyong Kopi. Kita berikan tepuk tangan ke Nyong Kopi, karena baru pertama kali cek ya, karena baru pertama kali sejak masing-masing kami dilantik ada acara yang semua bisa duduk bersama, dan tidak ada yang lebih indah dari sebuah kebersamaan. Dan mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya langsung konkret. Sebelum saya kesini, saya ditelepon oleh senior saya di Kementerian PUPR karena ada surat edaran padat karya
pemeliharaan jalan di Pantura, saya sebagai ketua KNPI diminta untuk menyalurkan tenaga kerja tidak terlatih kira-kira 250 orang. Nah, saya ingin teman-teman di sini barangkali ada anggota atau kadernya yang kebetulan misalnya di PHK atau tidak punya pekerjaan, nanti bisa kontak ke saya langsung bisa. Saya minta mungkin masing-masing 50 orang untuk kita salurkan di pekerjaan padat karya di Kementerian PUPR. Sekali lagi, tidak ada yang lebih indah dari sebuah kebersamaan. Mari kita lanjutkan kebersamaan ini sampai kapanpun. Dan satu PR tadi yang mesti kita ingat-ingat bahwa ada perda kepemudaan, dan mari kita berjuang agar anggaran kepemudaan bisa minimal 1%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator dan juga tamu undangan dan para ketua. Jujur pada kesempatan sore ini saya merasa bangga karena kami bagian dari Warna di Kabupaten Tegal, dan pesan kami, dan kami juga tidak membawa pasukan sahabat-sahabat semua, karena pasukan kami hanya via online, kami rekam dan kami sebarluaskan di grup kami. Kami hanya berpesan untuk diri saya dan juga kawan-kawan sekalian, jadilah pemuda yang bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat, karena hidup itu sangat singkat. Mari kita maksimalkan bahwa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Singkat saja, Mas Samsul selaku moderator. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Bahwasanya banyak warna yang ada di Kabupaten Tegal. Kalau tidak bisa kolaborasi, maka segala pergerakan tidak akan terjadi. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Mungkin itu, Mas Samsul. Terima kasih. Terima kasih pada Mas Fatur. Dari ini kami pertama hadir di sini bersama kader. Sengaja Mas Fatur, meskipun semua nggak kebagian tempat duduk, resiko datang terakhir. Saya sangat semangat sekali hari ini, terharu. Kami sengaja membawa pasukan lengkap. Ini bukti konkret kami semangat dalam kemerdekaan, khususnya dalam membangun Kabupaten Tegal. Saya ajak sekretaris, bendahara, wakil ketua sama jajaran Kasat Korcap. Saya sengaja, saya menghitung semuanya sekarang Ansor Banser lagi kompak-kompaknya. Jadi pengennya ikut semua. Kalau ikut semua nanti kafenya Mas Fatur gimana kalau di sini? Jadi saya ajak sekitar 20, ini aja lebih. Terima kasih. Tentunya kami mengajak kolaborasi yang paling penting tadi, kreativitas, organisasi kepemudaan. Pak Sinung betul, kalau Ansor sudah membuat Kietama, Ansor yang lain ya beda lagi. Itu kreatif ya Pak Sinung. Kami minta supportnya, insya Allah bentuk dari kami sebagai pemuda untuk membangun bangsa, salah satunya dengan kami menciptakan para wirausaha, menciptakan lapangan kerja. Kami buka di Margasari, di Pejasem. Kami pengen menjadi organisasi yang mandiri. Kali lagi jangan dipersulit kami. Kami kemarin sengaja mengurus PYRT dan lain-lain secara prosedural. Ternyata harus melalui ketua KNPI baru bisa. Saya bingung, saya sengaja biarin aja, nanti tak tembak nanti kalau susah-susah. Jadi pesan saya jangan dipersulit. Kami pemuda, bila perlu tadi Mas Ersal ketua KNPI mau menggali perda biar kita dapat 1%. Itu mempermudah kami mendukung kegiatan-kegiatan kami nanti ke depan. Jadi ini mumpung ada perwakilan, ini Mas Suharinto, boleh dibilang perwakilan bupati kira-kira itu Mas ini. Jadi bisa bisikin bupati. Saya tentu mudah-mudahan nanti jangan dipersulit kami. Kalau kami menjadi pengusaha, menciptakan lapangan kerja dengan mendapat order, ya jangan dibully. Ansor dapat order sembako kok pada sirik gitu. Kalau Mas Heni punya, ambil Mas Heni. Kalau Mas Ersal punya atau Mas Hopar punya, ambil. Tapi kan bisa ke yang lain gitu. Jadi semuanya kebagian. Jangan kami baru mau membangun jadi wira swasta, membangun UMKM, baru dapat order sedikit, kira-kira 35 bumdes, kami dapat 4 bumdes tanpa tekanan. Datang sendiri ke kami, cek di lapangan. Itu kami sudah dibully,
sudah dirasani, bukan baperan, tapi kami ingin berperan, Mas Ino. Artinya berperan ini sebagai wujud real kami, bahwa kami itu nyata. Kami buktikan dengan membangun sebuah warung, kira-kira begitu. Jadi prinsipnya kami pemuda butuh support dari pemerintah. Kami pemuda nanti kita bersatu, Mas Ersal, untuk kemajuan Kabupaten Tegal. Saya berharap Mas Ersal juga salah satu kandidat bupati lah Kabupaten Tegal. Nah, jadi biar nanti pemuda secara real, konkret diperhatikan, kata Mas Ersal secara konkret. Nanti ini setuju? Ini kalau Mas Warinto sudah ngomong setuju, berarti setuju. Karena nggak konkret. Gitu tuh Mas Angkul, terima kasih, dan selebihnya saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan lain kali Mas Fatur biar lebih terapi lagi. Ini kritik juga kalau Mbok ya datang nanti dikasih tempat, ini pemuda Pancasila, ini gerakan pemuda Ansor, ini pemuda Muhammadiyah. Jadi kami nggak wirang sama pasukan. Untung pasukan kami biasa berdiri, nggak apa-apa ya. Jadi kami bawa banyak nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa lah, nanti ini untuk kedepannya biar lebih akrab, biar lebih itu bersama. Jadi kebersamaan itu ada. Terima kasih. Allahumma fiqh wal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Merdeka. Nah, aslinya sudah memperhatikan pemuda ya seperti itu. Nih, terima kasih. Intinya tadi sudah disampaikan bahwasanya kita mengucapkan terima kasih pada Nyong Kofi. Dan itu Pak Sinung sebagai perwakilan Pak Pemerintah, Pak Sinung tadi sudah rekan sama narasumber bahwasanya kita pengen yang nggak ribet-ribet lah, tanpa stempel bisa ngundang kami, nggak butuh stempel kita untuk datang, tapi sebuah kebanggaan kita bisa didengarkan, sebuah kebanggaan kita bisa didengarkan. Jangan sampai tadi kita butuh pembisik yang tadi saya sampaikan, tapi intinya mohonlah dengarkanlah kami. Bahwasanya kita pengen berkembang, bahwasanya kita pengen berwirausaha. Bagaimana tadi disampaikan Bung Ersal, kita ingin pemuda Kabupaten Tegal itu bermartabat, berwirausaha. Kalau bilang wirausaha, nyun saya deket sama Telebak sih itu nggak perlu sekolah, nggak apa-apa, pedagang martabak sudah jadi pengusaha. Kita itu kalah, penghasilan kita sebagai anggota dewan itu kalah kalau misalkan jadi pengusaha martabak yang sukses. Inilah yang menjadi semangat kita, bahwasanya tidak perlu semuanya tergantung sama pemerintah, tapi pemerintah atau pemimpin kita itu mendengarkan kita, mendengarkan kami, bahwasanya pemuda Kabupaten Tegal itu pengen jaya, pengen bermartabat, dan pengen berdaulat. Terima kasih dari saya akhiri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Sekali lahir terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama, saya sangat mengapresiasi kepada Nyong Kopi yang dipromotori oleh Mas Fatur. Semoga kritikan Mas Fanani tadi didengarkan ya Mas Fatur, lebih agar diperbanyak kursi dan mejanya. Dan yang kedua, semoga sinergitas ini membawa Kabupaten Tegal lebih kuat dan lebih maju, semakin maju dan maju. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita spesial hari ini dapat bonus dari Pak Sinung untuk membacakan puisi pada sore hari untuk pemuda Kabupaten Tegal. Monggo Pak Sinung untuk puisinya. Silakan untuk dianukan sama Mas. Sebagai closing statement saja, saya tidak bisa bicara dan lebih sebagai seorang pujangga. Tapi ada satu tulisan yang senantiasa menginspirasi, dan saya terinspirasi mulai dari Mas Ezra, Mas Gofar, Mas Panani, Mas Edi, Mas Emi, dan Mas Kades, serta Mas Samsul. Ketika di pagi hari, aku berjalan ke arah barat. Matahari ada di belakangku, dan bayang-bayangku ada di depanku. Aku tidak pernah marah kepada matahari tentang siapa yang menciptakan bayang-bayangku. Dan aku tidak pernah marah kepada bayang-bayangku hanya untuk menentukan siapa yang harus berjalan di depan. Saya Sinung Nugroho, terima kasih.
Nah, hal selanjutnya biasanya Nyong Kopi juga menghadirkan satu hal tentang bagaimana ini dan lanjut Mas Doyok soal narasinya di beberapa Nyong Kopi menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan pelangi untuk memenuhi angkasa dan menciptakan pemuda pasti untuk mewarnai dunia. Jadilah pemuda yang mencintai dan bersumpah setia untuk negeri tercinta ini, Indonesia. Sebagai surga yang dijatuhkan Tuhan ke bumi, wajib rela, bukan sekedar sukarela untuk negara. Pemuda Indonesia jangan mau tergerus arus, jadilah arus. Dan sebagai pemuda jadilah tukang punggung bangsa. Juga jangan pula memunggungi dan membebani bangsa. Caranya sederhana, seperti yang ada dalam pernyataan teman-teman yang ada di depan kita semua. Daripada menjadi tukang bully, lebih baik menjadi pemuda-pemudi yang berbudi. Daripada terbar tawuran dan sebagainya, jauh lebih mulia taburkan persaudaraan dan cinta kepada sesama insan. Daripada disumpahi rakyat, lebih baik bersumpah setia untuk terus mengawal keberagaman di negeri ini. Keberagaman itu indah bukan untuk diseragamkan. Karena ingat, dalam Sumpah Pemuda, mengaku bersumpah bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan Indonesia dalam komitmen memegang erat nilai-nilai Tunggal Ika. Nyong Kopi sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyanyi Pak Sinung. Monggo. Ini permintaan dari Pak Fatur Rahman selaku owner kopi. Monggo Pak Sinung. Silakan. Pop. Dan terima kasih sekali Mas Arsal, Mas Gofar, Mas Edi, ketua saya Mas Fanani Nur Fanani, terus kemudian ada Mas Jenny dan Pak Lurah. Monggo Pak. Di sama Mas Arsal Pak. Bersama ini. Foto bersama dulu ya. Ya, Pak Sinung, Pak Rinto. Foto. Oke. Foto Pak. Ya, siap. Mengapal Mas Esal. Nah, ya. Masker. Siap. Oke. Yuk, 1, 2. Ya. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.